Jadi demokrasi itu lahir adanya sebuah hak dasar manusia mengeluarkan pendapat. Ya, jadi terkait dengan demokrasi, dasarnya adalah hak orang berpendapat. Namun dalam sistem demokrasi, hak bersuara itu akan diatur secara sistematis. Contoh pemilihan OSIS, pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden dan segala itu adalah salah satu contoh hak pengaturan demokrasi di dalam sebuah negara. Nah, itu ya. Oke. Untuk hak pemilihan OSIS, pemilihan MPK, salah satu bentuk implementasi hak suara secara demokrasi yang dilakukan di tingkat siswa atau peserta didik di tingkat SMA. Ya, tapi sebelumnya juga sudah dilakukan di tingkat SMP pemilihan OSIS itu. Itu juga bagian dari prosesnya. Tinggal bagaimana proses hak suara ini tersalurkan dengan baik. Bagaimana tersalurkan dengan baik? Siapa ketua MPK menawarkan apa dalam hak demokrasi ini? Kan tentunya semua orang punya hak, tapi bagaimana menyalurkan hak? Ya, figur-figur yang lahir dari MPK, yang lahir dari OSIS, tentunya harus menarik. Ya, menarik dalam arti apa? Menarik hak suara, bahwa betul-betul figur ini dia mewakili suara saya, kan gitu ya. Kalau tidak, nantinya khawatir ada golput, tidak ada yang memilih, atau ada yang tidak bergairah dalam hal menyampaikan pendapat seperti apa. Karena sistem yang harus dibangun betul-betul mengakomodir yang tahapannya. Ya, MPK misalnya tahapan pemilihan MPK dari mana dulu nih? Apakah dari kelas? Ya, per kelas. Setelah itu per kelas ada tingkatan angkatan. OSIS, penjaringan ketua OSIS nih misalnya. Ini dari mana kriterianya? Apakah pertanyaan kalau misalnya apakah kelas 1 tidak bisa mencalonkan ketua OSIS? Syarat-syarat apa saja orang mencalonkan ketua OSIS? Ini harus transparan. Ya, jangan sampai ada hak orang dari salah satu kriteria itu menghambat kesempatan orang. Paham nggak? Dari kriteria misalnya, oh ini kalau kelas 3, kelas 2 hanya diperuntukkan untuk kelas 11 saja ketua OSIS. Apa pertanyaan sebaliknya? Apakah di kelas 10 tidak ada yang potensi? Nah, maksud saya ini harus dikritisi. Buka seluas-luasnya penjaringannya supaya apa? Hak berdemokrasi itu jelas. Oke, yang pertama pengembangan karakter itu sangat luar biasa nih. Satu adalah kepemimpinan, bergotong royong, mandiri, berpikir kritis. Ada 4 karakter yang penting. Yang kepemimpinan, berbicara lahirnya kepemimpinan di kader-kader bangsa ke depan. Kemandirian, lahirnya orang per individu peserta didik bisa mandiri. Akumulasi dari sikap-sikap yang harus diambil dalam menyelesaikan problem solvingnya yang dihadapi di tingkat masalah nantinya. Ya, bergotong royong, ini perlu dalam hal kepemimpinan. Ada yang disebut kolektif kolegial. Ya, pemimpin itu berkolaborasi dengan struktur yang ada yang nanti dibentuk, struktur OSIS, struktur MPK, ada sekretaris, ada anggota. Kolektif kolegial dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan dalam bentuk mufakat. Yang kedua, berpikir kritis, masalah yang dihadapi, apa urgennya yang harus diselesaikan pengurus sekarang, masalah-masalah apa yang ditinggalkan pengurus yang lalu dan harus diselesaikan di hari ini, dan itu adalah harus berpikir lahir pemimpin yang kritis sehingga keluar dari solusi. Oke. Satu, bahwa bagaimana pemilihan ini penting sekali. Saya bilang karena apa? Dasarnya tadi hak asasi manusia secara luas. Kembali lagi bahwa semua manusia dijamin secara konstitusi hak suaranya. Nah, kalau di pemilihan OSIS tentunya satu tanda bukti yang punya kartu OSIS berarti itu yang berhak memilih di SMA Jatisari dengan kondisi seperti. Tapi secara luas dampaknya, Anda akan belajar melihat figur dari SMP, dari ada pilkada, ada pilpres, ada pimpinan dunia dan segala macam, banyak sekali. Ya, artinya apa? Dampaknya adalah mengapresiasi calon-calon pemimpin yang sangat baik dan hingga menjadikan pembelajaran kepada pemimpin-pemimpin itu.
Dan ketika dia memimpin masa depannya, dia sudah tahu bahwa kesiapan saya sebagai pemimpin masa depan adalah kesiapan regenerasi berikutnya, generasi masa depan. Jadi tadi membahas seputar bekerja sama dengan pihak di luar sekolah. Jadi untuk di sekolah lain, saya belum bisa mendapatkan inspirasi atau ide untuk event apa yang akan dilakukan. Tetapi jika untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti puskesmas, itu saya sudah siapkan di sana. Tadi pertanyaannya itu, bagaimana jika program kerja saya diminati oleh siswa-siswi muda tapi tidak diminati oleh guru? Pertama, saya akan mengidentifikasi dulu dari program kerja saya apa alasannya guru-guru tidak menyampaikannya atau tidak mengizinkannya. Jika pada tiga catatan yang ada di depan ya, tentang kepemimpinan Anda 1 tahun ke depan. Bagaimana solusi yang akan Anda ambil ketika Anda memimpin pada tim yang multikultural, ketika mungkin menghadapi permasalahan ya, timnya multikultural, bagaimana solusi Anda menyelesaikan permasalahan tersebut? pertanyaannya bagaimana jika banyak multikultural gitu, banyak perbedaan, banyak sebuah variasi di dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi untuk kita mencari jalan tengahnya, pertama betul yang dikatakan oleh Teh Keisha, kita identifikasi terlebih dahulu apa sih yang dimau si A, apa sih yang dimau si B. Jadi setelah kita tahu apa yang oknum ini inginkan, kita bisa komunikasikan kembali, kita telaah kembali mana sih yang negatifnya lebih sedikit, mana sih yang lebih efektif, mana sih yang lebih relevan bagi akang teteh semua gitu. Jadi jika sudah dikomunikasikan dan sudah dilihat nih, sudah kita ketahui, oh negatifnya yang A kayak gini, negatifnya yang B ini, tetapi yang lebih sedikit negatifnya yang A. Berarti dengan kesepakatan bersama, dengan pikiran yang terbuka dan kepala yang dingin, kita dapat memilih jalan tengah yang terbaik, yaitu dengan poin yang A. Seperti itu. Terima kasih. Akang Ete bisa mencoblos di bagian kok atau bingkai pada gambar calon ketua OSIS yang pertama. Lalu yang kedua, Akang Ete bisa mencoblos di bagian gambar calon ketua OSIS. Dan yang terakhir, yang ketiga, Akang Ete bisa mencoblos di bagian nomor urut calon ketua OSIS. Nah, Akang Ete, hak suara kita dapat menjadi tidak sah loh apabila penempatan pencoblosannya tidak tepat. Contohnya gimana? Nah, yang pertama, Akang Ete mencoblos lebih dari 1 calon ketua OSIS. Lalu yang kedua, Akang Ete mencoblos di luar area yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, Akang Ete mencoret-coret kertas tersebut. Nah, tidak boleh ya Akang Ete. Udah belum? Guys, tunjukin apa guys? Di mana di sini kita akan sama-sama menyaksikan
nanti hasilnya